Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah. Ya, langsung aja ya. Faiz, antum kemarin merojaah enggak? Kaidah yang kedua, al-qaidah tsaniyah. Minggu lalu kan kita udah mulai dari al-qaidah tsaniyah. Merojaah? Enggak. Al-qaidah tsaniyah. Karena singkat aja ya. Jadi kita buka al-qaidah tsaniyah. Ada nafas itu? Ya. Kalau yang kaidah pertama, al-qaidatul ula, paham? Asmaullah kulluha husna. Nama Allah itu semuanya adalah husna. Ma makna husna? Keindahan yang mencapai sempurna. Iya, balighatun fil husni ghayata. Apa dalilnya? Surat Al-A'raf. Ya, walillahil asmaul husna. Itu ada sebabain, ada dua sebab. Kenapa nama Allah itu husna? Apa itu? Sebab yang pertama, Dikarenakan nama-nama Allah itu mengandung sifat-sifat yang sempurna. sempurna. Yang kedua, la naqsa. Tidak ada aib. Ya, Masya Allah, ahsan, tabarakallahu fiikum. Ya. Jadi baik secara lafaz maupun secara makna sempurna, ya kan? Baik secara lafaz itu di pendengaran bagus, ya, di pendengaran bagus, ya, nggak berat, gitu. Jadi setiap nama itu mempunyai makna masing-masing. Setiap nama mempunyai makna masing-masing. Al-Alim, ya, maknanya berbeda dengan makna Al-Qadir. Al-Qadir maknanya berbeda dengan makna As-Sami'. Begitu juga dengan Al-Alim, ya, dengan Al-Ghafur, mempunyai makna masing-masing setiap nama. Akan tapi bila, ya, ada penggabungan dua nama, maka itu menjadi makna yang tersendiri, makna yang lebih berbeda, ya, istilahnya kamal fauqa kamal, ya, kesempurnaan yang ganda. Contohnya As-Sami'ul Alim digabung Al-Alimul Hakim. Tuh. Saya paham ya? Nah, al-qaidatul tsaniyah. Asma'ullah ta'ala a'lam wa awsaf, ya. Ya, nama-nama Allah itu a'lam dan awsaf. Nanti kita jelaskan apa makna a'lam, apa makna awsaf. Ya, itu saja. Nama-nama Allah itu a'lam dan awsaf. A'lam itu tahu, jamak min ism alam, jamak min alam. Isim alam kalau dalam kaidah nahwu itu nama daerah, nama orang, nama tempat, nama negara. Itu isim alam namanya. Ya. Wa awsaf itu jamak min wasf, sifat. Ya, sifat. Tuh, nanti kita jelaskan. Ya, Bu ya. Tulisan di situ, ya. Nama-nama Allah ini, asma Allah Ta'ala a'lam wa awsaf, ya, isim alam dan sifat. Isim alam dan sifat. Ya. A'lam bi'tibar dalalatiha 'ala dzat, ya. Nama-nama Allah itu adalah a'lam, isim alam apabila dipandang dari indikasinya terhadap zat, ya. Indikasinya terhadap zat. Bila dipandang dari indikasinya terhadap zat.
Maksudnya apa? Maksudnya ya semua itu kembali ke zat yang satu gitu. Isim alam dia. Semua itu kembali pada zat yang satu. Mau dia al-alim, as-sami, al-ghafur, al-wadud, al-awwal, al-zahir, itu kembali kepada zat yang satu bila dipandang dari sisi zatnya, ya. Maka dia sebagai isim alam. Paham di sini? Bila dipandang dari sisi zatnya, ya, maka dia itu isim alam, ya, isim alam biasa. Akan tapi, ya, paham dulu. Wa awsaf, dan dia adalah sebuah sifat, ya, nama Allah ini sifat. Bi'tibar ma dallat alaihi minal ma'ani, ya, apabila dipandang dari indikasinya terhadap makna, ya. Apabila dipandang dari indikasinya terhadap makna. Jadi kalau kita nama-nama Allah ini dipandang dari sisi maknanya, maka dia sebuah sifat nama Allah ini. Jadi nama Allah kan, misalnya Ar-Rahman, ya, dia di sisi lain sebuah isim alam, isim biasa, isim alam. Tapi di sisi lain dia itu sifat. Ya, kenapa dia sifat? Karena setiap nama itu mengandung sifat, ya. Kayak antum lah, Faiz. Antum sebuah nama antum Faiz. Antum ada sifatnya kan? Nah, itu juga. Tapi yang membedakan kita dengan Allah apa? Ya. Kalau Allah itu namanya sesuai dengan sifatnya. Sifatnya Allah sesuai dengan namanya. Ya, misalnya Allah mempunyai nama Ar-Rahman, ya. Sesuai, Allah memiliki sifat yang Maha Penyayang, ya. Misalnya Allah namanya Al-Ghafur, sesuai, ya. Allah memiliki sifat Maha Pengampun. Tapi kalau manusia, kalau makhluk, ya, ada namanya Khalid. Tapi dia la yakhlud, enggak kekal. Kan Khalid artinya kekal kan? Khalid, kekal. Tapi dia la yakhlud. Atau namanya Soleh, tapi orangnya enggak soleh, orangnya fasid, ya. Orangnya toleh, orangnya min afsadin nas. Atau misalnya namanya Abdullah, tapi sifatnya itu sifatnya kayak Abdul Syaitan, Hizbullah, tapi sifatnya Hizbul Syaitan. Salim, ada orang namanya Salim, tapi dia marid, sakit. Salim itu kan dia sehat, ya kan? Tapi dia marid, sakit. Nah, gitulah yang membedakan kita dengan Allah, ya. Allah itu namanya sesuai dengan sifatnya, atau sifatnya sesuai dengan namanya. Jadi apabila dipandang dari maknanya, maka nama Allah ini adalah sifat. Paham di sini? Karena setiap nama Allah pasti mengandung sifat, pasti. Nah, ya. Karena sebagian orang mengatakan nama Allah itu enggak mengandung sifat, ya. Nama Allah tidak mengandung sifat, karena ketika kita menetapkan sifat pada Allah, sama saja kita membuat Tuhan yang baru, gitu. Misalnya ada As-Sami, Al-Ghafur, ini beda, Tuhan beda lagi nih. As-Sami Tuhan baru, Al-Alim Tuhan baru, beda dengan Allah, katanya gitu. Salah paham kayak gini, gitu. Berarti masuk anak. Oke. Nah, jadi wahiyya bil i'tibaril awal, bacaan dan wahiyya bil i'tibaril awal mutaradifah lidalalatiha ala musamma wahid wa huwa Allah azza wa jalla. Maka dengan pengertian yang pertama, ya, apa tuh pengertian yang pertama? A'lam, ya. Maka dengan pengertian yang pertama, dah. Maka nama-nama Allah adalah sinonim, mutaradifah. Mutaradifah artinya sinonim. Maka nama-nama Allah adalah sinonim, ya. Didalalatiha ala musamma wahid wa huwa Allah azza wa jalla, dikarenakan indikasinya terhadap zat yang satu, ya. Dikarenakan indikasinya terhadap zat yang satu. Wa huwa Allah azza wa jalla, dan dia adalah Allah azza wa jalla. Dikarenakan indikasinya terhadap zat yang satu.
dan dia adalah Allah Azza wa Jalla. Jadi semuanya ya, misalnya Al-Khaliq, Ar-Razzaq, Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu semua sinonim karena semuanya itu ya Allah juga, sama aja. Mau dia Al-Alim, Al-Qadir, Al-Ghafur, Al-Awwal, Al-Akhir, Al-Zahir, Al-Mudabbir, Al-Batin, Ar-Razzaq, Al-Khaliq, sama aja, sinonim tuh, persamaan. Intinya semua ini kembali ke Allah, ya enggak? Ya kan? Sinonim. Tapi kalau dengan pengertian yang kedua kata dia, wabil i'tibari tsani mutabayyinah, artinya berbeda-beda. Ya, nama Allah itu berbeda-beda. Didalalati kulli wahidin minha ala ma'nahul khas. Ya, dikarenakan indikasinya ya, masing-masing sifat memiliki makna yang khusus. Ya, setiap nama memiliki makna yang khusus ya. Dikarenakan setiap nama memiliki makna yang khusus. Makna khas, makna yang khusus. Setiap nama memiliki makna yang khusus. Nah, fal hayyu al-alim al-qadir as-sami al-basir ar-rahman ar-rahim al-aziz al-hakim kulluha asma' li musamma wahid. Maka nama-nama ini dari al-hayyu sampai al-hakim, kulluha seluruhnya itu kembali kepada Allah ya, semua itu Allah maksudnya ya. Walakin akan tapi makna al-hayy ghairu makna al-alim ya, bukan makna al-alim, tidak sama dengan makna al-alim, paham ya. Wa makna al-alim ya, dan makna al-alim itu tidak sama dengan makna al-qadir, wa hakadha, begitu seterusnya. Nah, itu dia. Tapi kalau kita pandang dari sisi zat ya, yakni asma Allah ini a'lam, sinonim, semuanya sama. Tapi kalau kita pandang dari sisi makna ya, maka nama Allah ini sifat, karena setiap nama memiliki makna-makna yang berbeda, mutabayyinah ya, berbeda-beda tadi. Paham di sini? Oke. Nah, kita masuk ke kaidah yang ketiga. Itu ada lagi, cuman nanti kalau kita bacakan kita ketinggalan jauh sama akhwat. Nah, kalau antum mau lengkapnya biar rekaman di YouTube, ya kan? Ya di YouTube nanti ada tuh. Anak sampai jelaskan sampai bawah itu. Oke. Al-qaidatu tsalitsah, kaidah yang ketiga. Ya, kaidah yang ketiga. Asma'ullah ta'ala in dalat ala wasf muta'addi tadammanat thalathata umur. Artinya, nama-nama Allah Ta'ala apabila dia itu sifat muta'addi, maka dia mengandung 3 hal. Apabila ia itu sifat muta'addi ya, sifat muta'addi ya, atau mana thalathata umur ya, maka ia mengandung 3 hal. Kalau antum udah belajar nahwu pasti paham ya, apa itu muta'addi, apa itu lazim ya, shorof lah, paham ya? Nah, udah belajar nahwu shorof? Udah. Apa itu fi'il muta'addi kalau di shorof? Belum. Fi'il lazim atau juga ya? Nah, ini kalau di istilah nahwu ya, muta'addi itu ia membutuhkan kepada maf'ulun bih ya, atau dia bisa juga dibilang tidak membutuhkan wasilah. Misalnya anak bilang gini, darabtu ya, darabtu Zaidan, aku telah memukul Zaid. Gak ada perantara di situ, langsung darabtu Zaidan. Nah, jadi doroba itu itulah namanya fi'il
fi'il muta'addi, ya. Dia enggak membutuhkan perantara, ya, antara dirinya dengan si Zaid. Darabtu Zaidan, langsung darabtu Zaidan. Tapi kalau lazim dia membutuhkan perantara. Contohnya misalnya dhahabtu ilal masjidi. Enggak bisa dhahabtu masjidan. Ada ilahnya, pakai ilah. Butuh perantara dia. Nah, itu dalam istilah nahwu itulah namanya lazim dan muta'addi. Paham di sini? Itu. Tapi yang dimaksud sama Syekh, sama penulis bukan ini. Bukan lazim muta'addi di istilah nahwu, bukan. Ya, kan, tapi ya lazim muta'addi dalam istilah tauhid, asma wa sifat. Nah, adapun muta'addi yang dimaksud, ya, muta'addi yang dimaksud itu maksudnya alladzi lahu ta'alluq bil kharij. Dia ini mempunyai kaitan dengan yang di luar, ya, atau alladzi lahu ta'alluq bil makhluq, yang mempunyai kaitan dengan makhluk. Ya, mempunyai kaitan dengan makhluk. Oke. Adapun lazim alladzi laisa lahu ta'alluq bil kharij, ya, yang dia itu tidak mempunyai kaitan dengan yang di luar, maksudnya dengan makhluk, enggak punya kaitan dia, enggak punya ikatan, ya. Jadi di sini jelaskan, ya, asmaullah ini terbagi menjadi dua, ya. Asmaullah, nama-nama Allah terbagi menjadi dua, ya, ada muta'addi dan lazim, ya. Pertama muta'addi, kedua lazim, ya, muta'addi dan lazim. Nah, tulis muta'addi adalah, ya, yang mempunyai keterkaitan terhadap makhluk, ya, atau lebih lengkapnya lagi sifat, ya, sifat Allah yang mempunyai keterkaitan terhadap makhluk, ya. Nah, lazim, lazim atau lazim? lazim, panjang lahnya, lazim. Nah, lazim sifat Allah yang tidak memiliki keterkaitan terhadap makhluk yang sama. Ya, ini tidak, kalau lazim tidak memiliki keterkaitan. Ya. Jadi sudah kita jelaskan, ya, apa itu muta'addi, apa itu lazim, ya. Jadi ini nama Allah terbagi menjadi dua, ada muta'addi dan lazim, dan sudah kita jelaskan apa makna keduanya. Masuk kita, ya. Asma'ullah ta'ala indalat ala wasf, nama-nama Allah ta'ala apabila itu sifatnya muta'addi, maka ia mengandung tiga perkara, ya. Ahaduha, pertama, sebut dzalika ism lillahi azza wa jalla, ya, menetapkan nama tersebut untuk Allah azza wa jalla, ya, menetapkan nama tersebut kepada Allah azza wa jalla, kepada Allah, ya. Ats-tsani thubutus sifah allati tadammanaha billahi azza wa jalla, menetapkan sifat yang terkandung pada nama Allah azza wa jalla, ya, menetapkan sifat yang terkandung pada nama Allah azza wa jalla, ya. Ats-tsalits sebut hukmiha wa muqtadaha, menetapkan hukumnya dan konsekuensinya. Nah, jadi
Tadi udah Anda jelaskan apa makna muta'addi, ya, yaitu dia mempunyai keterkaitan dengan makhluk. Contohnya misalnya Al-Alim. Al-Alim itu sifat nama Allah, ya. Nama Allah. Itu apa sifatnya? Muta'addi apa lazim? Muta'addi apa lazim? Muta'addi. Ya, karena dia mempunyai kaitannya dengan makhluk. Misalnya Allah tuh Al-Alim. Sesuai dengan kaidah, yang pertama kita tetapkan nama Allah itu Al-Alim, ya. Bahwasanya Al-Alim termasuk dari Asmaul Husna. Yang pertama, thubutul dzalika ism lillahi azza wajalla. Yang pertama. Yang kedua, ya, kita thubutus sifat, menetapkan sifat yang terkandung pada nama tadi, misalnya Al-Alim. Nah, bahwasanya Allah itu Al-Alim, dzu ilm, mempunyai ilmu, pengetahuan. Ya. Kemudian yang ketiga, ini yang penting, ya. Allah menggunakan sifat itu untuk makhluk, ya. Ya'lamul ghaib, ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard, ya. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Jadi Allah tahu semua apa yang kita lakukan. Ya'lamu ma taf'alun. Ya. Paham di sini? Allah gunakan sifat itu untuk kita, untuk makhluk. Ya, Allah gunakan pengetahuan itu untuk makhluknya, untuk mengetahui amalan-amalan mereka, untuk mengetahui apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka perbuat, ya, semuanya Allah tahu. Misalnya As-Sami' lagi. As-Sami', Allah gunakan sifat, ya, pendengaran itu untuk makhluknya, ya, mendengarkan apa yang mereka katakan. Ya, paham di sini? Paham ya? Bingung? Enggak kan? Nah, misalnya Al-Ghafur. Ya, Al-Ghafur. Jadi Al-Ghafur itu memiliki sifat dzu maghfirah, mempunyai pengampunan. Maka Allah gunakan sifatnya itu kepada makhluknya, mengampuni makhluk-makhluknya. Jadi dia punya ikatan dengan makhluk, punya kaitannya. Ya, sifat itu punya kaitan dengan makhluk. Tapi Allah gunakan sifat itu untuk makhluknya. Tapi misalnya sifat Al-Kabir. Al-Kabir artinya besar. Ya. Itu nama Allah, Al-Kabir, dan Allah itu dzu mempunyai kebesaran. Tapi apa Allah gunakan nggak sifat itu untuk makhluk? Enggak kan? Azim. Ya, azim. Artinya maha agung, ya. Itu nama Allah, Asmaul Husna, Al-Azim. Dzu azamah, itu sifatnya, mempunyai keagungan. Dzu azamah. Nah, Allah gunakan nggak sifat itu untuk makhluknya? Enggak, dzu azam. Enggak. Allah gunakan nggak sifat itu? Enggak. Azim, kabir, cuma kayak hai. Allah tuh hidup. Ya, Allah gunakan nggak sifat itu untuk makhluknya? Enggak. Kalau menghidupkan bukan hai tapi muhyi, bukan hai. Paham ya? Nah, itu namanya sifat lazim. Tapi kebanyakan nama Allah itu semuanya itu hampir semuanya itu muta'addi. Yang lazim sedikit. Maknanya Al-Hayy, Al-Kabir, Al-Azim, itu dia. Ya besar Allah itu Al-Azim, ya. Maha Agung, Al-Azim. Allah gunakan nggak sifat itu untuk makhluknya? Ada nggak kaitannya dengan makhluknya? Ada nggak kaitannya? Paham nggak? Udah nih, nalar nggak ya? Kadang-kadang nggak nalar pula nanti. Nah, seperti itu. Iya, itu lazim namanya. Tuh, ya. Jadi ini mengandung 3 hal apabila dia itu sifatnya muta'addi. Pertama, tsubut dzalikal ism lillahi azza wajalla. Ya. Contohnya tadi misalnya apa tadi contohnya? As-Sami', ya. As-Sami'. Ya. Kita harus tetapkan bahwasannya As-Sami' itu termasuk dari Asmaul Husna. Itu yang pertama, kaidah yang pertama. Yang kedua, thubutus sifat, menetapkan sifatnya. Ya, bahwasannya As-Sami' itu mengandung sifat dzu sam', ya, mempunyai pendengaran. Ya. Kemudian tsalits, thubutu hukmiha wa muqtadhaha, menetapkan hukumnya, bahwasanya Allah itu yasma' af'alul ibad, ya. Allah itu mendengar, ya, kelakuan hamba-hambanya.
Ya, perkataan hamba-hambanya, mendengar semuanya. Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wallahu yasma'u tahawurakuma. Ya, Allah tuh mendengar ucapan kita, ucapan kalian berdua. Itu surat Al-Mujadilah, kan? Nah, ya Allah dengar, bahkan yang bisik-bisikan pun, yang berbisik Allah dengar. Ya, nggak perlu kuat-kuat, yang kita bisik-bisik aja pun Allah dengar. Gitu. Padahal Allah kita nggak nampak, tapi Allah tahu, Allah dengar. Itu ya, kaidah ketiga, thubut hukmiha, menetapkan hukumnya. Jadi Allah punya sifat, dan sifat itu ada hukumnya. Apa hukumnya? Yasma, semuanya gitu. Ya, Allah tuh mendengar setiap perkataan, ucapan hamba-hambanya, makhluk-makhluknya. Paham di sini? Nah, satu contoh lagi, Ghafur, Al-Ghafur. Kita harus menetapkan Ghafur ini dari Asmaul Husna, termasuk dari Asmaul Husna. Dan Al-Ghafur mengandung sifat dzu maghfirah, mempunyai pengampunan. Nah, ketiga, kita harus thubut hukmiha, menetapkan hukumnya, bahwasannya ya dengan sifat ini ya Allah itu yaghfiru ibadahu, mengampuni hamba-hambanya. Jadi Allah gunakan sifat itu untuk hamba-hambanya. Nah, itu muta'addi. Tapi kok lazim apa? Misalnya Al-Kabir, Allah itu besar. Apa yang Allah gunakan sifat besar itu untuk hamba-hambanya? Enggak ada. Apa? Membesarkan hamba-hambanya? Enggak. Tadi kayak Al-Azim, agung. Apa? Mengagungkan hamba-hambanya? Enggak, kan itu. Ya Allah, enggak. Yang ada tuh Al-Karim. Al-Karim bisa, artinya kan maha mulia. Artinya Allah memuliakan hamba-hambanya, itu berarti dia muta'addi. Bisa tanya antum ya. Ar-Razzaq, Ar-Razzaq itu muta'addi apa lazim? Ar-Razzaq artinya maha memberi rezeki. Muta'addi. Kenapa? Karena dia itu masuk nama Allah. Iya. Kedua mungkin sifatnya. Sifatnya. Tiga. Kenapa dia muta'addi? Hukum memberi rezeki kepada hamba. Karena Allah memberi rezeki pada hamba-hambanya. Artinya sifat itu punya kaitan dengan hamba-hambanya. Allah gunakan sifat itu untuk hamba-hambanya. Paham di sini? Oke, paham ya. Mantap. ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد عن قطاع الطريق بالتوبة. استدلوا على ذلك بقوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. Jadi oleh karena itu para ulama sepakat ya, para ulama sepakat. Oleh karena itu para ulama sepakat ya, terbebasnya ya hukuman perampok atau perampas sama aja lah, terbebas ya. Hukum terlepas, hukum bebas terlepas ya. Bebasnya hukuman perampok ya dikarenakan taubatnya ya. Dikarenakan taubatnya. Jadi perampok ini terbebas dari hukum ya, padahal perampok dalam Islam potong tangannya ya kan. Tapi ulama sepakat dia tuh terbebas dari hukum ya kan, dikarenakan taubatnya iya biqaulihi ta'ala. Nah, apa dalilnya? Ini dia, illal ladzina tabu min qabli an taqdiru 'alaihim fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Ya, kecuali orang-orang yang taubat sebelum engkau menguasai mereka, fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Ya, maka ketahuilah Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dengan dalil ini Anallah. Kenapa? Karena perhatikan di itu Ghafurur Rahim. Dua nama itu Ghafurur Rahim. Perhatikan ya. Kenapa? Karena Allah Ghafur, yaghfir ibadahu. Ar-Rahim juga yarham ibadahu. Gitu. Ini dalilnya. Ya, jadi kan itu sebelumnya ada ini akhirnya dalilnya
Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf ya. Jadi balasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi ini, apa balasannya? Ay yuqattalu, agar dibunuh, aw yusallabu atau disalib, aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilang ya, secara bersilang. Itu balasan mereka. Tapi kata Allah kelanjutannya illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim dia, kecuali orang-orang yang taubat sebelum engkau menangkap mereka atau sebelum engkau menguasai mereka ya. Fa'lamu, maka ketahuilah Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ya. Ini dia syahidnya di sini, Ghafurur Rahim, dua nama ini, Ghafurur Rahim ya. Di sini dalilnya enggak perlu Allah mengatakan faqad taballahu alaihim, tapi Allah langsung aja Ghafurur Rahim. Kenapa? Karena sifat ini Ghafur itu yaghfir ibadahu. Allah akan mengampuni hamba-hambanya. Gitu, paham? Masih jauh nih kayaknya. Nah, udah langsung. Li'anna muqtada hadzal ismain ayakuna lillahi ta'ala qad ghafara lahum dzunubahum wa rahimahum bi isqatil haddi anhu. Dikarenakan kandungan dua nama ini ya, dikarenakan kandungan dua nama ini yaitu Ghafurur Rahim ya, dikarenakan kandungan dua nama ini yaitu adalah Allah telah mengampuni mereka. Allah telah mengampuni dosa-dosa mereka. Ya. Rahimahum bi isqatil haddi anhum, dan Allah telah merahmati mereka dengan terbebasnya hukuman kepada mereka ya. Nah, di dua nama ini itu kandungannya. Fa'lamu, kan bisa aja gini kan, illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim. Jadi balasan orang-orang tadi kan Allah bunuh, salib ya kan, terus dipotong tangan kakinya secara bersilang ya kan, kecuali orang-orang yang bertobat sebelum engkau menangkap mereka ya, min qabli an taqdiru alaihim ya. Jadi Allah nggak bilang gini, kecuali orang-orang yang tobat maka Allah telah menerima tobat mereka. Allah nggak bilang kayak gitu. Tapi fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maksudnya apa? Allah mengampuni hamba-hambanya tanpa Allah bilang lagi Allah akan mengampuni mereka gitu. Enggak Allah bilang lagi. Allah langsung sebutkan aja nama-namanya. Paham gitu kan? Nah, itu dia maksudnya. Jadi ada hukum di situ, ada muqtada, konsekuensi dari nama itu. Misal dalik, contoh As-Sami ya. Ini nanggung nih. Nanggung udah selesai sebenarnya. Ya, As-Sami yatadamman itsbat As-Sami ismanillahi ta'ala ya. As-Sami itu mengandung itsbat As-Sami sama kayak tadi. Habis itu itsbat As-Sama' sifat ya, sifatnya, wa itsbat hukum dzalik muqtada ya. Dan kita menetapkan hukum dan konsekuensinya. Yang ketiga, wa huwa annahu yasma'u sirra wan najwa, bahwasanya Allah itu mendengar as-sirra wan najwa. Kama qala ta'ala wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Ya. Itu dia hukumnya. Nah, sekarang yang lazim wa indalat ala wasf wa muta'addi, dan apabila nama Allah ini ya sifat yang bukan muta'addi maksudnya lazim, itu mengandungi dua perkara ya. Pertama sama kayak tadi, sebut dzalika ismillahi azza wajalla, menetapkan nama itu kepada Allah azza wajalla. Yang kedua sebutus sifat ya, menetapkan sifat
Ya, yang ketiga nggak ada. Karena dia nggak ada hukumnya, sama kayak tadi. Misalnya al-kabir, al-azim. Nah, itu nggak ada hukumnya, nggak ada subut hukum dan muqtadanya, nggak ada. Misal dari contohnya apa? Al-hayy, nama Allah al-hayy. Yatadamman itsbat al-hayy isman lillahi azza wajal. Ya. Terkandung padanya itu penetapan al-hayy, bahwasanya al-hayy adalah isim, nama dari Allah azza wajal. Yang kedua, itsbat al-hayah sifatan lahu, dan menetapkan al-hayah itu sifat baginya. Adapun hukumnya nggak ada. Allah nggak menggunakan nama itu atau sifat itu kepada makhluknya, nggak ada kaitan dengan makhluknya. Paham di sini? Nah, ini sifat lazim. Dan sampai di sini pembahasan kita. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.